Nabi Yusuf, lelaki tampan, digoda Zulekha, istri Al-Aziz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Yusuf dibeli oleh orang Mesir, Al-Aziz, dari pasar budak. Al-Aziz menyuruh istrinya memberi tempat kepada Yusuf, dan karena mereka tidak memiliki anak, Al-Aziz berniat mengangkat Yusuf sebagai anak. Setelah beberapa tahun kemudian, Yusuf tumbuh menjadi lelaki yang tampan, sehingga istri Al-Aziz yang bernama Zulekha merasa tertarik dan berusaha menggodanya. Wanita yang rumahnya ditempati Yusuf di bawah kekuasaannya ingin merayu Yusuf agar mau menggaulinya dan menampakkan keindahan tubuhnya. Zulekha menutup semua pintu rapat-rapat dan berkata, "Kemarilah mendekat kepadaku, telah kusediakan diriku untukmu." Yusuf menolak dengan mengatakan, "Bagaimana mungkin aku melakukan hal itu bersamamu, sementara suamimu yang mulia itu adalah tuanku yang memposisikan itu dengan baik." Semakin kuat istri pembesar itu memaksa dan merayunya, apalagi hanya mereka berdua yang berada dalam kamar, sementara keadaan di sekitarnya sangat sepi. Para pembesar sedang sibuk dengan urusan kerajaan. Hampir saja Yusuf melakukan perbuatan itu karena melihat keindahan tubuh Zulekha. Jika tidak melihat tanda dari Rabb agar kamu memalikan dirinya, kemungkaran dan kekejian, sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang terpilih. Akhirnya Yusuf lari ke pintu. Mereka berlomba-lomba menuju pintu. Zulekha berusaha mencegah Yusuf lari keluar kamar dengan menarik gamis Yusuf dari belakang hingga roboh. Mereka berdua menemui suami Zulekha yang berada di depan pintu. Zulekha berkata, "Apakah pembalasan terhadap orang yang bermaksud serong dengan istrimu selain dipenjarakan atau dihukum dengan azab yang pedih?" Seorang saksi dari keluarga wanita itu memberikan kesaksiannya. Jika baju gamisnya koyak di muka, maka wanita itu benar dan Yusuf termasuk orang yang dusta. Dan jika baju gamisnya koyak di belakang, maka wanita itulah yang dusta dan Yusuf termasuk orang-orang yang benar. Maka katalah suaminya, wanita itu melihat baju gamis Yusuf koyak di belakang. Berkatalah dia, "Sesungguhnya kejadian ini adalah antara tipu daya kamu. Sesungguhnya tipu daya kamu adalah kesalahan. Hai Yusuf, berpalinglah dari hal ini. Dan kamu, hai istriku, mohon ampunlah atas dosamu itu, karena kamu sesungguhnya termasuk orang-orang yang berbuat salah." Peristiwa perbuatan Zulekha itu tidak lama kemudian tersiar kabarnya dari para wanita-wanita di kota itu. Wanita-wanita di kota berkata, "Istri Al-Aziz menggoda bujangnya untuk menundukkan dirinya kepadanya. Sesungguhnya cintanya kepada bujangnya itu adalah sangat mendalam." Zulekha mendengar cercaan mereka. Diundangnya lah wanita-wanita itu dan disediakan bagi mereka tempat duduk dan diberikannya kepada mereka masing-masing sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian dia berkata kepada Yusuf, "Keluarlah, tampakkanlah dirimu, dan jalan saja melewati mereka tanpa menengok kepada mereka." Maka tak kala wanita-wanita itu melihatnya, mereka kagum kepada keelokan rupanya. Tangannya yang memegang pisau untuk mengupas, tetapi tanpa terasa malah mereka melukai jari tangannya sendiri. Mereka berkata, "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia. Sesungguhnya ini tidak lain hanyalah malaikat yang mulia." Zulekha berkata, "Itulah dia, orang yang membuat kamu mencela aku karena tertarik kepadanya. Dan sesungguhnya aku telah menggoda dia untuk menundukkan dirinya kepadaku. Kan tetapi dia menolak. Dan sesungguhnya jika dia tidak mentaati lagi apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan." Berkata, "Wahai Rabbku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Dan jika tidak engkau hindarkan dariku tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh." Allah memperkenankan doa Yusuf, dan Yusuf terhindar dari tipu daya mereka. Karena Yusuf tetap menolak permintaan mereka,
maka harus memenjarakannya sampai sesuatu waktu. Akhirnya Yusuf dipenjara. Dalam penjara terdapat 2 orang pelayan raja yang juga ikut dipenjarakan. Kisah Nabi Yusuf terdapat dalam Al-Quran surat 12 Yusuf ayat 21 sampai 35. Surat 12 Yusuf ayat 21. Dan orang Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, "Berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Boleh jadi dia bermanfaat kepada kita, atau kita pungut dia sebagai anak. Dan demikian pula lah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di muka bumi Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya tabiat mimpi, dan Allah berkuasa terhadap urusannya. Tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui." Dan wanita Zulekha yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya padanya, dan dia menutupi pintu-pintu seraya berkata, "Marilah ke sini." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim tiada akan beruntung." Sesungguhnya wanita itu telah bermaksud melakukan perbuatan itu dengan Yusuf, dan Yusuf pun bermaksud melakukannya pula dengan wanita itu, andai kata tidak melihat tanda dari Rabbnya. Demikianlah agar kami memalingkan darinya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang terpilih. Dan keduanya berlomba-lomba menuju pintu, dan wanita itu menarik baju gamis Yusuf dari belakang hingga koyak. Dan kedua-duanya mendapati suami wanita itu di muka pintu. Nah, itu berkata, "Apakah pembalasan terhadap orang yang bermasuk serong dengan istrimu selain dipenjarakan atau dihukum dengan azab yang pedih?" Yusuf berkata, "Dia menggodaku untuk menundukkan diriku kepadanya." Dan seorang saksi dari keluarga wanita itu memberikan kesaksiannya, "Jika baju gamis Yusuf koyak di muka, maka wanita itu benar, dan Yusuf termasuk orang yang dusta. Dan jika baju gamisnya koyak di belakang, maka wanita itulah yang dusta, dan Yusuf termasuk orang yang benar." Maka kala suami wanita itu melihat baju gamis Yusuf koyak di belakang, berkatalah dia, "Sesungguhnya kejadian itu adalah di antara tipu daya kamu. Sesungguhnya tipu daya kamu adalah besar. Hai Yusuf, berpalinglah dari hal itu, dan kamu, hai istriku, mohon ampunlah atas dosamu, karena kamu sesungguhnya termasuk orang-orang yang berbuat salah." Dan wanita-wanita di kota berkata, "Istri Al-Aziz menggoda bujangnya untuk menundukkan dirinya kepadanya. Sesungguhnya cintanya kepada bujangnya itu adalah sangat mendalam. Sesungguhnya kami memandangnya dalam kesesatan yang nyata." Maka tak kala wanita itu Zulekha mendengar cercaan mereka, diundangnyalah wanita-wanita itu, dan disediakannya bagi mereka tempat duduk, dan diberikannya kepada masing-masing mereka sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian dia berkata kepada Yusuf, "Keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka." Maka tak kala wanita itu melihatnya, mereka kagum kepada keelokan rupanya, dan mereka melukai jari tangannya dan berkata, "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia. Sesungguhnya ini adalah tidak lain hanyalah malaikat yang mulia." Wanita itu berkata, "Itulah dia, orang yang membuat kamu mencela aku karena tertarik kepadanya. Dan sesungguhnya aku telah menggoda dia untuk menundukkan dirinya kepadaku. Akan tetapi dia menolak, dan sesungguhnya jika dia tidak mentaati aku lagi, apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan, dan dia akan termasuk golongan orang-orang yang hina." Yusuf berkata, "Wahai Rabbku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Dan jika tidak engkau hindarkan dariku tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka, dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh." Maka Rabbnya memperkenankan doa Yusuf, dan dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Sesungguhnya dia adalah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Kemudian timbul pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf, bahwa mereka harus memenjarakannya
sampai sesuatu waktu. Selanjutnya, kisah dua orang pelayan raja yang dalam penjara bersama Nabi Yusuf. Mereka bermimpi dan mimpi mereka ditafsir oleh Nabi Yusuf. Semoga bermanfaat. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.